Kilasan sejarah Kesultanan Bajan. Bajan, pulau indah, pesona dan menawan sejak abad lalu, pernah merangsang kehadiran bangsa-bangsa Eropa datang bertandang, lalu membangkitkan hasrat menjadi mitra dagang. Berlanjut dalam ikatan hubungan bilateral, bahkan multilateral dengan Eropa petualang. Bajan sebuah pulau bersahaja, nyaris sebagai pulau Bhinneka Tunggal Ika, mengarungi beberapa etnis Nusantara yang hingga saat ini hidup tentram, aman dan damai, yang dibingkai oleh kesatuan filosofi, yakni kesatuan dalam Pulau Saruma. Di balik seratan tersebut, Bajan juga sebagai salah satu kesultanan tertua di Jazirah Tul Mamluk, Moluku Kiara, sejajar dengan Kesultanan Jelolo, Tidore, dan Ternate. Gapi itulah induk semang, tempat pertama dan utama keempat kesultanan itu berasal, berawal dari datangnya seorang ulama besar dari tanah Arab yang bernama As-Said Sheikh Ja'far Shadiq. Dalam kesehariannya, As-Said Sheikh Ja'far Shadiq bergulat untuk syiar rutin dan meluas, dan karena sepi dan melelahkan, beliau lalu memerlukan pendamping. Perjalanan dakwah yang panjang ini membuat pribadi As-Said Sheikh Ja'far Shadiq banyak simpatisan, lalu akhirnya menikahi Boki Nur Safa. Dalam penelusuran jejak sejarah yang dilakukan Gema Subah, ditemukanlah sumber lisan dari tetua adat di Makian yang menuturkan bahwa nama lain dari Boki Nur Safa adalah Boki Menuru, anak dari Sahar Alam, yaitu seorang yang tersohor di tanah Gapi kala itu. Dalam penelusuran Gema Subah tersebut ditemukan juga sumber lisan yang menuturkan bahwa sebutan lain dari Sahar Alam adalah Kapita Barbara. Dari pernikahan antara Said Sheikh Ja'far Shadiq dengan Boki Nur Safa, maka lahirlah 4 orang putra dan seorang putri. Dari keempat inilah kemudian menjadi sultan pertama di Jazirah Tul Mamluk, Moluku Kiara. Mereka adalah As-Said Husain Muhammad Al-Bakir, sultan di Makian, hijrah dan menetap di Pulau Bajan. As-Said Husain Muhammad Shakir, sultan Moti, hijrah dan menetap di Jelolo. As-Said Husain Muhammad Takir, sultan Tidore, dan As-Said Husain Muhammad Nakir, sultan Ternate. Setelah dinobatkan menjadi sultan oleh As-Said Sheikh Ja'far Shadiq, maka keempat anak tersebut kemudian memerintah di tanah kekuasaannya masing-masing. Said Husain Muhammad Al-Bakir memerintah di Kebesi, Limaudoli, Pulau Makian. Sultan Al-Bakir kemudian menikahi Boki Tupowo. Pemerintahan Sultan Al-Bakir di Makian berlangsung tak lama. Karena kondisi geografis Pulau Makian yang cenderung rawan dengan adanya gunung api Kebesi yang sering mengeluarkan abu vulkanik di samping gempa-gempa beriringan, sang sultan bersama istri dan sebagian masyarakat akhirnya berkeinginan untuk hijrah, memindahkan pusat pemerintahan kesultanan dari Makian ke Pulau Kasiruta. Selain alasan di atas, pemindahan pusat pemerintahan ke Kasiruta hakikatnya adalah menjalankan misi kesultanan, yakni dakwatul Islam. Makanya Bacan ini di tahun abad ke-12 itu, abad yang menjelang abad ke-12 itu sudah istilahnya eksis gitu. Eksis berada di Pulau Makian itu. Nah, di sana di Pulau Makian juga tidak berarti bahwa Ja'far Shadiq yang sesudah Ja'far Shadiq itu ada lagi grup-grup yang lain yang masuk. Tapi dia sudah tidak melalui Ternate langsung ke mana keberadaan daripada apa? Ini Ja'far Shadiq tadi kan begitu. Karena Ja'far Shadiq ini kalau dari kajian yang ada, menurut almarhum Sultan Muhsin Sani itu pernah bercerita sama orang tua-tua, orang yang terdengar waktu masih tahun 74 itu dia bilang bahwa Ja'far Shadiq itu setelah cerita-cerita legendaris itu Gapi ini pecah jadi 4,4 itu, yang orang tidak tahu itu kemana Ja'far Shadiq tinggal. Tuh. Dia harus lihat dia anak-anak itu.
Karena tadi makanya dia lihat, dia mau usahakan bagaimana cara mereka ini menguasai masing-masing supaya ada kedudukan dengan dinastinya tersendiri. Tapi sesudah itu dia berpikir setelah dinasti itu jadi masing-masing, dia di mana? Nah, maka setelah dia melihat semua ini, karena ada gejolak dari empat ini, ada yang bagus sesuai dengan kriteria dia, maka dia menetap itu dia senang tinggal dengan Sultan Al-Bakir, anak yang tua itu. Anak Al-Bakir yang tinggal di Makian, dia bersama itu. Jadi dia di saat itu tuh dia merasa tenang hanya di Al-Bakir. Tuh, jadi masing-masing ini kan kalau anak ampa kan tidak mungkin sama semua. Nah, yang kebapakan seperti Al-Bakir itu seperti Ja'far Shadiq itu hanyalah Al-Bakir ini. Makanya dia itu termasuk yang paling tua. Tuh. Jadi kita orang di Maluku Utara merasa bahwa Islam masuk Indonesia khususnya di Maluku Utara ini abad-abad ke-12 tuh. 11 sampai 12 sekitar begitu kan. Nah, 1200-an. Di sini Ja'far Shadiq kita orang anggap bahwa itu dia masuk di kita orang itu sekitar 1200-an. Nah, berarti dia seolah-olah agak lambat dibanding dengan para pendakwa yang lain yang sudah kemuka. Yang tadi saya bilang ada yang ke Tiongkok terus tidak sempat lagi mau ke Arab, tapi karena angin musim itu dengan arus yang ada di selat Karimata dengan Malaysia itu di Semenanjung Malaysia, bawa dia masuk ke dalam. Pernah ada satu kapal yang dia bawa Gucci memang banyak, full dari Tiongkok. Itu ternyata Gucci itu setelah diselidiki abad keempat. Tuh. Berarti dia lebih duluan masa Islam, so itu suka muka. Jadi Rasulullah sebetulnya waktu masih hidup itu dakwah sebajalan. Ternyata 4 Khulafaur Rasyidin ini itu dong mengembangkan itu. Itu sesuai dengan yang referensi yang ditulis oleh penulis-penulis Islam, karena dia melihat bahwa ini kebanyakan kolonial membuat catatan sejarah itu ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi kalau dia terlalu full Islam, dia usahakan belok ke supaya bisa ada yang istilahnya sultan yang bisa dibelokkan seolah-olah bahwa dia masuk agama non-Islam. Padahal tidak demikian, itu kan secara wacana saja. Dan ini kita orang juga terkecoh, sejarawan-sejarawan ikut lagi karena itu. Nah, ini yang harus diluruskan tuh begitu. Menurut sejarah itu sebetulnya dia tidak lama sana di Makian karena dengan kondisi 10 juga terlalu lama itu. Dia sekitar 1250-an dia sambung lagi itu di Kasiruta. Paling tidak itu mungkin 5 tahun. Jadi Sultan Sultan pergi tuh ada sekarang kalau kita bilang Jogugu tuh. Nah, itu Datu Ala Lolong yang memerintah, yang jaga di situ kabar. Jadi di situ berarti tidak kosong, masih tetap. Dan masyarakatnya masih banyak. Nah, sekarang dari persoalan itu waktu berangkat ini iring-iringan daripada Al-Bakir untuk mengungsi, dia juga tidak tahu mau kemana tuh. Tapi ternyata dengan niat yang baik, istilahnya dong cari air ya. Nah, masuklah orang situ karena yang paling kemuka itu pas di muka itu Muari tuh. Jadi Muari itu kalau masuk pasti Bokimiake tadi. Sebelum nama Bokimiake itu dulu tidak tahu DP nama apa, tapi karena Boki sampai situ, Sultan Pebine sampai situ dapat air turun di situ, jadi DP nama Bokimiake, artinya Boki pe air. Nah, di situ dia berlama-lama karena air itu sangat istilahnya menyenangkan tuh, dingin kemudian segar, jernih lagi kan. Apalagi dibilang tadi untuk minum pasti sudah ada kegembiraan untuk mau menikmati itu. Nah, itu yang barangkali yang jadi perjalanan panjang tuh dari situ. Nah, napaktilah selanjutnya itu selesai dari situ Al-Bakir mau berangkat. Semua ini mau berangkat. Cuma ini beliau masih belum mau. Masih lagi senang dengan air yang itu karena mungkin tidak seperti itu air di Makian sana sehingga dia berlama-lama. Nah, karena berlama-lama barangkali dengan jalan itu
Ya mau tidak mau Al-Bakir bilang kita ke muka sudah, nanti kita tunggu di sana. Nah, tunggu di sana itu maksudnya dorang cari tempat yang mungkin tenang supaya memberikan kesempatan untuk Tupowo ini, Boki Tupowo dia bisa bersenang-senang dulu di situ. Nah, jadi Bakir suka muka. Nah, Bakir ke muka itu langsung di itu tadi bilang tuh, ake dumaha itu. Jadi ake dumaha itu air yang ditunggu. Nah, setelah air ditunggu itu mungkin terlalu lama, Al-Bakir berpikir lebih baik orang potong ke sana. Jadi potong ke sana turun di Talimau. Setelah dari Makian, rombongan kesultanan sampai di suatu pulau, yaitu Boki Miyake. Setelah dari Boki Miyake, rombongan kesultanan sempat singgah di beberapa pulau, terlebih dahulu seperti Akedomaha dan Talimau. Setelah dari Talimau, rombongan kesultanan melanjutkan perjalanannya dari Talimau menuju ke Imbu-Imbu. Perjalanan perpindahan kesultanan itu juga disebut dengan Napak Tilas, yang artinya ekspansi kesultanan dari Makian ke Kasiruta. Dari situlah selanjutnya masuk di sana itu, di Imbu-Imbu, tujuan di Imbu-Imbu itu. Nah, ini kita perlu cari tahu itu karena setelah dari Imbu-Imbu itu, dorang juga langsung masuk ke Kasiruta dalam, bertahan dulu di Imbu-Imbu itu. Karena di situ juga kan ada kali itu. Kali Imbu-Imbu masuk ke dalam itu. Cuma sekarang kering itu kali itu. Nah itu, dong bertahan di situ juga ada air. Sementara di situ. Jadi sambil begitu dong cari masuk datar itu. Tembus di Kasiruta dalam. Nah di sana dong bertahan itu.